Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Praktikum Paralel 3 Struktur Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang implementasi struktur data dalam mengatur pemesanan jasa fotografi. Di sini kami ada 3 orang, ada Syafiq Sadidul Asmi, Walid Nadirul Ahnaf, dan juga saya Ludik Aventama. Nah, susahnya di sini kita akan masuk ke penjelasannya dulu. Pendahuluan di sini, jasa fotografi ini adalah layanan profesional yang menyediakan jasa untuk mendokumentasikan momen-momen dalam acara penting, seperti ulang tahun, pernikahan, festival, dan acara lainnya. Lalu juga seiring yang berkembangnya zaman, permintaan untuk jasa fotografi semakin meningkat. Namun, banyak penyedia jasa fotografi yang masih mengandalkan metode manual dalam mengelola pemesanan, yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, konflik jadwal, dan kesulitan dalam pengelolaan data pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem pemesanan digital yang efisien dan handal. Nah, jadi implementasi struktur data yang tepat dalam pengembangan perangkat lunak dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, struktur data seperti stack dan algoritma pengurutan seperti merge sort dapat digunakan untuk mengelola data pemesanan secara efektif, memungkinkan deteksi konflik jadwal, serta memfasilitasi fitur seperti pembatalan dan pemulihan pemesanan. Baik, rumusan masalah di sini itu berdasarkan latar belakang yang telah dibacakan tadi. Rumusan masalah yang didapat ini adalah bagaimana mengelola sistem pemesanan booking dengan mudah dan efisien. Lalu juga bagaimana mencegah terjadinya konflik jadwal dalam proses booking, bagaimana mencatat kontak pelanggan agar dapat mudah diakses oleh penyedia jasa fotografi, dan bagaimana bisa menyusun jadwal booking agar terorganisir dengan baik. Tujuan dari eh, software ini adalah membangun aplikasi pemesanan jasa fotografi yang memungkinkan pelanggan untuk memesan jasa fotografi secara mandiri. Lalu juga mengembangkan fitur manajemen konflik waktu otomatis untuk mencegah konflik jadwal yang bertabrakan. Menyediakan database, kontak pelanggan, dan waktu booking yang mudah diakses oleh penyedia jasa. Lalu juga menampilkan jadwal yang telah disusun secara otomatis agar pelanggan dan penyedia jasa dapat melihat booking yang telah dibuat. Nah, fitur-fitur utama yang ada pada software kami ini adalah beberapa di antaranya autentikasi pengguna. Kayak ada fitur login dan registrasi pelanggan, login admin, logout, dan persisten data storage untuk user pelanggan. Lalu juga ada manajemen booking untuk pelanggan, yaitu pelanggan dapat melihat semua jadwal booking yang ada, membuat booking baru, terus juga membatalkan booking, lalu mengundo pembatalan booking. Terus ada manajemen booking untuk admin, itu melihat semua jadwal booking dan detail pemesanan, membuat membuat booking baru untuk pelanggan, membatalkan booking pelanggan berdasarkan kode booking, lalu mengando pembatalan booking menggunakan custom stack, dan edit booking yang sudah ada. Lalu juga ada manajemen user, ini untuk admin, itu melihat daftar semua user pelanggan yang terdaftar. Dan ada penyimpanan data, data user, data user pelanggan disimpan dan dimuat di file data slash user.txt. Data booking disimpan dan dimuat dari file data slash booking.txt. Auto recovery counter booking dari file existing, dan juga error handling untuk file corruption. Nah, struktur data yang digunakan di sini berdasarkan yang uh, peraturan pada tugasnya, itu adalah struktur data dari library-nya 50% dan juga kita custom implementasinya 50%. Jadi untuk struktur data standar library ini kita menggunakan ada beberapa seperti std vector user, std vector untuk booking, std string, std if stream, dan std off stream, std string stream, dan juga time underscore time, time t, dan struct tm. Lalu juga untuk struktur data custom implementationnya di sini ada custom stack booking, eh, terus juga ada customer sort algorithm. Nah, ini fungsi-fungsinya kayak custom stack booking ini implementasi array basic stack dan kapasitas maksimal 10 elemen. Operasinya di sini ada push, pop, top, is empty, size, is full, dan masih ada berbagai macam lainnya.
Nah, lanjut aja di sini kita akan masuk ke demo softwarenya yang akan dijelaskan oleh teman saya Syafiq Sadidul Asmi dan juga Walid Nadirul Ahmad. Dipersilahkan. Baik, sepertinya Walid ada kendala, jadi saya mungkin akan mencoba menjelaskan demo software yang sudah kami buat atau aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini saya ingin mencoba share screen. Eh, Mungkin ke sini dulu sepertinya ya. Jadi kita lihat dulu nih, ada apa aja yang ada di kode kita, strukturnya. Yang pertama kita punya include dan folder source untuk kodenya, fungsi-fungsinya tersimpan di sana. Tapi yang kita akan fokuskan adalah di bagian ininya dulu nih, data booking. Jadi di sini disimpan data booking. Data ini saya buat dengan memasukkan input data atau menjalankan softwarenya. Nah, di sini ada data user yang sudah saya buat, Syafiq123. Jadi ketika kita login, dia akan langsung memunculkan data user. Mungkin untuk demo bagian uh, user akan dijelaskan oleh Walid. Silakan Walid. Baik, saya izin share screen. Oke, buat mengaktifkan itu, cara saya close dulu, biar saya tunjukkan. Nah, jadi kayak kita bisa ke file sistemnya, habis itu pencet klik dua kali dari build. Nah, pertama ini akan compiling program, yaitu dari semuanya bakal dikompil oleh subprogram. Dan setelah beberapa waktu kita akan muncul interface dari utamanya atau dikasih pelanggan. Nah, saya sekarang akan pilih sebagai akan login sebagai pelanggan, yaitu saya ketik satu. Nah, saya masukkan nomor telepon bisa 12345. Habis itu dibilang bahwa nomor belum ada. Karena itu saya masukkan nama saya gitu. Oh, ya. Nah, jadi saya sudah registrasi ke dalam sistemnya. Enter, lalu saya bisa lakukan 5 hal, yaitu lihat jadwal, buat booking, batal booking, tentu pembatalan, dan logout. Misal saya mulai jadwal. Di sini ada jadwal lama, tapi coba kita bikin booking baru. Dua, habis itu di sini, wait, sorry. Kita pilih 23 08 2025 0800 habis sampai 0900. Nah, di sini dapat kode booking B005. Kalau kita lihat jadwalnya lagi, ini muncul B005 aktif. Dan ini di sort berdasarkan waktu. Di sini ada booking yang dibatalkan. Oke, habis itu kita misalkan mau batalkan eh batalkan booking tadi. Copy 3, batalkan mau B005. Sudah dibatalkan. Nah, habis itu misalnya kita nggak sengaja nih batalkan yang salah. Jadi kita mau undo pembatalan. Mari kita pencet 4. Habis itu B005 dikembalikan. Jadi kita batal undo booking terakhir yang dibatalkan. Dengan konsep pop di stack. Enter. Dan sudah. Nah, itu untuk interface untuk pelanggan. Sekarang giliran yang admin. Itu bisa dijelaskan oleh Syafiq. Nah, baik, terima kasih Walid. Eh, Kurang lebih yang admin sama ya. Ada perbedaan, walaupun ada perbedaan. Di sini saya juga eh, bisa run-nya ke terminal, bisa langsung run aja seperti ini. Lalu eh, kita akan login sebagai admin. Eh, di sini admin hanya mempunyai satu akun, jadi satu akun untuk seluruh admin yang kita hardcode di dalam kodenya. Jadi untuk username admin dan passwordnya admin123. Login admin sukses, kita tekan enter. Dan ada menu-menu yang mirip ya. Seperti lihat semua jadwal. Ini data saya dan data wallet berbeda, tapi sama aja isinya jadwal yang sudah disort berdasarkan waktu. Dan juga batalkan booking juga ada, undo pembatalan juga ada. Nah, di sini tapi ada dua fitur yang
ditambahkan, yaitu edit booking dan lihat user pelanggan. Misalkan kita lihat jadwal B004 itu 13 Januari 2032. Nah, kita edit booking. Masuk, oh di sini muncul juga B005, B004. Tapi saya ingin edit yang B004 yang paling bawah karena dia waktunya paling lama di tahun 2032. Nah, eh masukkan. Nanti kita pilih nih mau yang mau diedit itu apa. Saya ingin mengedit nama pemesan. Misalkan bukan Syafiq, tapi kita edit misalkan namanya Walid. Maaf typo. Walid. Oke, enter. Nanti kita lihat semua jadwal lagi. Dan di sini berubah nih jadi Walid. Seperti itu. Dan beberapa edit-edit lainnya. Intinya mengedit booking. Ah, tadi bisa edit. Misalkan tadi saya contohkan lagi deh sekali lagi. Untuk edit nomor telepon pemesan, tanggal dan waktu. Bisa juga batalkan edit di sini. Jadi kita nggak jadi edit gitu. Misalkan nomor teleponnya itu kita ubah jadi 234. Oke, nanti kita bisa lihat di sini nomor teleponnya jadi 234. Oke, lalu yang terakhir ada di lihat semua user. Lihat semua user untuk kita bisa memanage nih. Nah, karena di sini saya hanya membuat satu akun, maka di sini hanya ada satu akun saja. Tapi misalkan kita buat akun baru, misalkan login daftar baru ini kan tadi 123 nomornya. Kita misalkan 12345. Belum ada kita. Oh, maaf. Saya salah pencet. Login ini 12345. Misalkan kita kasih nama Ludwig. Nah, langsung bisa. Lalu sekarang kita log out, kita masuk ke menu admin. Nah, kita lihat semua pelanggan. Nanti ada dua nih, ada Syafiq dan juga ada Ludwig di sini. Seperti itu kurang lebih dan mungkin demo kodenya cukup sekian. Yang digunakan tadi yang jelas ada stack untuk undo booking. Stacknya kita buat sendiri, tidak menggunakan library. Dan juga untuk sorting kita juga menggunakan merge sort. Di bagian ketika kita mencet lihat semua jadwal itu akan otomatis di-sort berdasarkan waktunya. Seperti ini 2001, tapi ini November dan Desember dan yang paling bawah ada 2032, 13 Januari. Jadi dari paling bawah walaupun booking kodenya yang pertama sebenarnya di 12 Desember 2021 seperti itu. Mungkin sekian dari demo kodenya saya kembalikan ke Ludwig. Baik, mungkin sekian untuk demo software kita dan juga sekian untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika misalnya ada saran ataupun kekurangan bisa diberitahu ke kami aja gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu presentasi kami kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah menonton. Jika ada salah kata mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.